Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo sahabat, perkenalkan nama saya Devi Safitri, MPM 2104 01004. Saya adalah mahasiswi IAIN Metro, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam tentunya. Pada kesempatan kali ini, di sini kita akan belajar bersama-sama terkait tentang filsafat dan etika komunikasi Islam. Nah, dibuatnya video kali ini untuk pemenuhan tugas mata kuliah filsafat dan etika komunikasi Islam. Dosen pengampu Bapak Anton Widodo MSOS. Baik, langsung saja kita akan membahas tentang filsafat dan etika komunikasi Islam. Dari pengertiannya dahulu, apa sih sebenarnya filsafat? Kita sering banget kan filsafat dengar kata-kata itu, tapi kok kita nggak tahu pengertiannya. Nah, para ahli itu telah mengartikan filsafat ini dalam banyak arti. Sedangkan para cendekiawan muslim sendiri itu mengartikan filsafat ini dalam 3 pengertian. Dilihat dari pengertian bahasanya, dari pengertian istilah, dan dari pengertian praktis. Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama itu ada pengertian praktis. Filsafat dalam pengertian praktis di sini artinya adalah berpikir. Nah, berpikir yang dimaksud adalah berpikir secara universal, radikal, dan sistematis untuk menemukan suatu kebenaran tentunya. Nah, di sini berpikir yang dimaksud adalah bukan berpikir yang berhalusinasi saja, sembarangan ataupun sesuka hati. Namun, berpikir yang dimaksud adalah berpikir yang sesuai koridor, tepat, benar, dan ilmiah tentunya. Dari pengertian praktisnya kan ini, sedangkan dari pengertian bahasa, kata filsafat itu mempunyai arti 2 kata di sini. Yang pertama kata philo dan kata sophia. Philo di sini berarti cinta, ketertarikan, dan persahabatan. Sedangkan kata sophia di sini memiliki arti yaitu ilmu pengetahuan, hikmah atau kebijaksanaan, intelijensi, kebenaran, itu artinya. Maka dari itu di sini dapat saya tarik kesimpulan bahwasanya filsafat itu memiliki arti yaitu cinta akan kebenaran, cinta akan kebijaksanaan, dan cinta akan pengetahuan. Nah, itu dari pengertian bahasa. Sedangkan lanjut dari pengertian istilahnya. Dari pengertian istilahnya, di sini mengutip dari perspektif Plato sendiri, itu filsafat artinya kebenaran yang absolut. Sedangkan dari perspektif Aristoteles sendiri mengatakan bahwasanya filsafat ini adalah ilmu pengetahuan yang di sana mencakup tentang kebenaran. Yang di sana kebenaran ini mencakup lagi beberapa ilmu, yaitu ilmu metafisika, etika, estetika, logika, politik, dan ekonomi tentunya. Nah, itu adalah pengertian filsafat dari 3 aspek yang tadi. Apa saja sih? Dari segi praktis, segi istilah, dan segi bahasa. Nah, kita di sini akan lanjut ke objek dan ruang lingkup filsafat ilmu komunikasi Islam. Ada 3. Yang pertama itu ada objek ontologis, objek epistemologis, dan yang ketiga itu ada objek aksiologi. Mari kita jabarkan bersama-sama. Yang pertama tadi ada objek ontologis. Nah, objek ini membahas tentang esensi realitas ilmu. Bagaimana pembagian ilmu,
karakter ilmu, terus antara hubungan filsafat dengan agama. Sedangkan objek yang kedua itu ada epistemologi. Nah, di sini filsafat membahas tentang bagaimana cara kamu itu menemukan ilmu, esensi tentang sumber ilmunya. Dan yang ketiga, ini objek aksiologi. Nah, objek ini membahas tentang bagaimana Anda merealisasikan ilmu atau mempraktekkan ilmu tersebut. Nah, ketiga itu tadi adalah objek dan ruang lingkup dalam ilmu komunikasi Islam. Kita sekarang lanjut pada selanjutnya. Dari tadi kita bahas ilmu komunikasi Islam. Ilmu komunikasi Islam, sebenarnya sahabat-sahabat sudah tahu belum apa sih itu pengertian dari ilmu komunikasi Islam? Nah, ilmu komunikasi Islam itu berarti wasola. Apa sih Kak wasola itu? Nah, wasola itu berarti penyampaian. Penyampaian apa yang dimaksud? Penyampaian antara komunikator dengan komunikan tetap menggunakan prinsip komunikasi yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadis tentunya. Nah, dalam kegiatan komunikasi tersebut tidak terlepas dari aktivitas dakwah tentunya. Nah, aktivitas dakwah ini mengkaji akhlak syariah dan akidah tentunya. Ada 3 objek kajiannya. Nah, itu adalah pengertian dari komunikasi Islam. Lanjut, di sini kita akan belajar tentang sasaran. Wah, ternyata komunikasi juga ada sasarannya ya, Kak? Iya, betul sekali. Dalam berkomunikasi itu pasti ada sasaran komunikasinya. Mengutip dari perspektif Profesor Syukur sendiri, sasaran dalam ilmu komunikasi Islam itu ada 5. Yang pertama itu ada komunikasi dengan diri sendiri, atau biasa kita sebut dengan komunikasi intrapersonal. Yang kedua itu ada komunikasi dengan orang lain. Ini bisa publik maupun massa. Yang ketiga, ini ada komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa sih, Kak? Nah, contohnya dengan sholat, dengan berdoa, berzikir. Nah, ini termasuk berkomunikasi dengan Allah. Nah, biasanya komunikasi dengan Allah itu bisa kita sebut dengan komunikasi transendental, seperti itu. Yang keempat, ini komunikasi dengan hewan. Dan yang kelima itu ada komunikasi dengan jin. Nah, makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Nah, ini hanya untuk orang-orang yang mendapat kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Oke, kita sudah membahas tentang pengertian filsafat dari segi praktis, dari segi istilah, dari segi bahasa, objek dan ruang lingkupnya, pengertian ilmu komunikasi sendiri dalam Islam, sasarannya pun sudah dibahas. Sudah lengkap bukan? Nah, sekarang kita tinggal bahas etika komunikasi Islam. Apa sih sebenarnya etika? Mungkin sahabat-sahabat di sini sudah paham terkait etika. Nah, mungkin di sini saya akan memperjelas lagi terkait tentang etika komunikasi Islam. Nah, etika komunikasi Islam itu adalah baik dan buruknya. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan. Apa yang pantas kita lakukan dan apa yang tidak kita pantas lakukan dalam aktivitas berkomunikasi tentunya. Nah, dalam aktivitas berkomunikasi ini tentunya etika ini tetap berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Di sini, di etika komunikasi Islam ternyata ada nilai-nilainya. Ada 4 poin.
Yang pertama itu kita harus bersikap jujur. Yang kedua, kita harus menjaga akurasi pesan-pesan. Yang keempat, di situ sifatnya bebas dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, di situ kita harus memberikan kontribusi semangat yang membangun tentunya. Nah, dari keempat nilai dalam etika ini tetap berlandaskan pada Al-Quran dan hadis tentunya. Nah, oke sahabat-sahabat, kita sudah memaparkan bersama-sama, belajar bersama-sama terkait mata kuliah, garis besarnya saja walaupun ya, mata kuliah filsafat dan etika komunikasi Islam. Nah, mungkin itu saja belajar kita sharing-sharing bareng ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.